Jadi yang pertama ini ada kode define. Jadi yang lain di define ini sebenarnya nggak wajib, cuman kalau misalnya kita mau namain suatu pin, contohnya di sini kan pin yang 4 itu kita namain pin yang itu jadi LDR pin. Itu buat namain aja biar gampang sih. Terus lanjut ke void setupnya. Di sini ada kita ngedeklarasiin pinnya ini modenya apa, dia output atau input. Terus tinggal kita ketik aja pin mode, pin yang mana yang kita pengen deklarasiin, terus dia input atau output. Di sini pin mode LDR pin itu yang si fotoresistor itu atau LDR dia dibuat jadi input karena kan dia nanti bakal menerima cahayanya kan. Terus yang kedua ini nanti pin mode yang kelima, dimana yang pin kelima ini bakal ngeluarin listrik, bakal jadi output dia buat ke LED-nya. Terus selanjutnya di void loop ini kita bikin kasusnya menjadi if else. Terus di if else ini yang pertama, kalau semisalnya if digital rate-nya si LDR pin yang 4 tadi dia itu high ini tergantung sensornya. Jadi kalau misalnya sensor yang LDR pin ini kalau high itu berarti dia ke dalam kondisi gelap. Nah jadi si LDR pin ini kalau misalnya dia high, dia bakal ngelakuin digital write di di output yang pin 5 jadi high. Jadi yang pin 5 ini bakal ngeluarin listrik ke yang LED itu. Selanjutnya else, jika sebaliknya else itu kan berarti kebalikannya dari si LDR pin yang tadi high, maka LDR pinnya kalau misalnya di else ini jadi low. Terus kalau misalnya si LDR pinnya itu low, dia bakal ngeluarin digital write di pin 5 yang tadi yang output sebagai low. Oke, selanjutnya buat simulasinya. Jadi ini kalau misalnya kita pencet si LDR resistornya itu kan nanti bakal ada slide gini yang tergantung luxnya berapa. Jadi kalau misalnya kita mentokin ke kanan itu berarti kan 1000 lux, berapa ini 100.000 lux. Terus itu lampunya bakal mati. Ini di detect-nya sebagai si LDR pin itu lagi low. Terus kalau misalnya kita mentokin ke kiri itu dia bakal nyala karena si LDR pinnya ini atau si LDR resistornya ini, LDR sensornya ini kebacanya sebagai high digital rate-nya. Jadi dia bakal ngeluarin digital rate yang high juga di pin kelima. Yang kedua adalah proyek yang menggunakan microcontroller ESP32. Dipadukannya ESP32 dengan sensor fotoresistor atau LDR sensor menghasilkan produk berupa lampu otomatis untuk pencahayaan kolam. Mari kita lanjut ke fungsi dari sistem lampu otomatis ini. Yang pertama adalah untuk mengatur agar lampu kolam dapat menyala apabila lingkungan sekitar gelap dan mati apabila lingkungan sekitar terang secara otomatis. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup ikan, karena dengan adanya pencahayaan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pola makan ikan. Yang ketiga adalah efisiensi energi, karena lampu akan mati secara otomatis apabila tidak dibutuhkan. Yang keempat adalah efisiensi operasional berupa otomatisasi dan pemantauan jarak jauh, sebab SP32 ini dapat terkonektivitas dengan WiFi maupun Bluetooth. Dan yang terakhir adalah meminimalisir ancaman dari predator di malam hari sehingga ekosistem kolam ikan ini dapat terjaga. Nah, untuk yang poin selanjutnya adalah alat dan bahan dari proyek ESP32 ini. Yang pertama tentunya ada ESP32 ini sendiri. Yang kedua ada sensor LDR. Yang ketiga ada lampu LED. Dan yang terakhir ada jumper wires. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asfi Fauziladin, saya dari Kampung Bagus. Di sini saya akan menunjukkan program Arduino saya, yaitu pakan ikan otomatis dari tema saya itu perikanan. Nah, jadi di sini ada kode Arduino ini tuh. Jadi kode Arduino ini menggunakan sebuah servo motor yang waktunya itu diambil dari DS1307 RTC atau real time clock. Nah, ini tuh untuk melakukan aksi
memberi makan ikan pada waktu tertentu. Nah, di sini saya sudah nyeting waktu aksinya itu pada pukul 8 pagi dan juga pada pukul 4 sore. Nah, di sini itu ada 3 library. Yang pertama itu ada DS1507, STC, kemudian ada servo.h, dan yang terakhir ada timelib.h. Nah, jadi DS1307 itu berkomunikasi dengan RTSS DS1307, servo untuk mengontrol motor servo, timelib.h untuk memanipulasi data waktu. Oke, kemudian jadi bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya itu di sini program Arduino ini akan membaca waktu dari RTSS secara terus-menerus. Nah, kemudian waktu tersebut ditampilkan pada di serial monitor. Nah, misalnya jika waktu saat ini ada pukul 8 atau pukul 4 sore, maka posisi servo ini yang awalnya di sini 45 derajat akan berubah ke 0 derajat, dan ini tuh secara berulang, dan ini dilakukan secara 2 kali, kemudian akan berhenti dan siap untuk melanjutkan atau melakukan lagi aksi utamanya. Nah, di sini program ini akan memberi makan ikan otomatis pada pukul 8 dan juga pukul 6 dengan menggerakkan servo untuk membuka atau menutup mekanisme pakan ikan. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara demonstrasi dari kode program ini, yaitu kita menggunakan waktu pada saat ini yaitu 11.14 PM. Oke, maka kita ganti menjadi di sini ada 23 karena ini 14, di sini kita ganti jadi 15 saja. Di sini kita mungkin itu sudah cukup. Kita di sini akan kita compile. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, maka di sini kita akan menampilkan di sini adalah serial monitornya. Di sini ada waktu itu pada saat ini ada 23:49, dan di sini akan menunjukkan itu tadi servo motornya itu bergerak ke arah kiri yaitu ke sudut 0 derajat, lalu sebanyak sekali, kemudian balik lagi ke posisi 45 derajat, kemudian bergerak lagi ke 0 derajat, dan kemudian balik lagi ke 45 derajat. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.